Selamat siang, Bu Detris. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya, Otnil, dan juga Tesalia akan mempresentasikan apa yang sedang kami analisa, yaitu analisis konflik agresi militer Rusia terhadap Ukraina jika ditinjau dari teori Friedrich Nietzsche. Terus selanjutnya, oke, pertama-tama mengenai latar belakang. Kita tahu ya, pada tahun 2022, dunia itu sedang mengalami banyak konflik. Salah satunya adalah fenomena antara Ukraina dan Rusia. Kedua negara ini sedang berselisih mengenai hak wilayah Ukraina, di mana Ukraina bersikeras ingin bergabung dengan NATO. Nah, hal ini tuh menimbulkan amarah dari Rusia, karena secara kronologis sebenarnya kedua negara ini itu bukan pertama kalinya mengalami perselisihan. Jika dilansir dari berita CNBC, pada Perang Dingin sebelum tahun 1990, negara setelah Jerman kalah, dan ketika Perang Dunia itu selesai, sebelumnya Ukraina dan Rusia itu adalah salah satu kesatuan dalam sebuah negara federasi, Uni Soviet. Setelah Perang Dunia selesai, Uni Soviet itu memiliki pengaruh di belahan dunia timur Eropa, di mana hal ini tuh menyebabkan banyak negara-negara di Eropa bagian timur jadi negara komunis. Dan pada 1991, Uni Soviet dan Pakta Warsawa itu bubar. Dan di tahun yang sama, Ukraina ingin memerdekakan diri dari Uni Soviet. Pada Mei 1997, Rusia dan Ukraina itu menandatangani perjanjian persahabatan. Kemudian pada tahun 2014, hubungan dan Rusia dan Ukraina itu mulai memanas lagi. Dan pada November 2021, penumpukan pasukan Rusia di perbatasan Ukraina itu semakin banyak. Dan presiden dunia lainnya seperti Joe Biden itu semakin mulai mengancam gitu, kayak misalkan jika Rusia berani untuk mengekspansi wilayahnya ke Ukraina atau ingin merebutkan Ukraina, maka mereka akan mendapatkan sanksi dari Barat. Namun Presiden Rusia yaitu Vladimir Putin itu mulai menyangkal kalau misalkan mereka itu tidak akan menyerang Ukraina, tapi Presiden Rusia juga berjanji ingin mengatakan kepada NATO bahwa NATO eh, jangan sampai berurusan dengan Ukraina dan Rusia, jangan sampai menerima Ukraina sebagai salah satu bagian dari NATO. Dan juga pada akhirnya Rusia pada 15 Februari itu ingin menarik pasukan dari perbatasan dengan alasan mereka tidak ingin perang. Tapi negara barat itu semakin curiga dan akhirnya benar pada 24 Februari 2022 Rusia melancarkan serangan dengan ledakan di sejumlah kota di Ukraina. Salah satunya ibu kota sendiri yaitu Kiev. Nah, jika ingin dianalisa, salah satu alasan kenapa Presiden Vladimir Putin itu terus menyerang Ukraina sampai tujuannya tercapai itu karena Putin merasa bahwa pendekatan Ukraina kepada NATO itu menyebabkan Rusia itu eksistensinya bisa semakin turun. Nah, dan Putin juga menegaskan bahwa jika Ukraina masuk ke dalam NATO, hal ini juga akan menimbulkan banyak masalah, salah satunya yaitu perang. Sehingga Putin itu ingin merebut apa yang menjadi haknya dia, yaitu ingin mengambil wilayah Ukraina. Alasan kenapa terjadinya konflik antara Ukraina dan Rusia ini jika ditinjau dari teorinya Nietzsche, yaitu will to power. Konsep ini itu menjelaskan bahwa motivasi seseorang ingin berkuasa itu karena kehendak berkuasa. Kehendak untuk berkuasa itu adalah hakikat dunia, hakikat dari segala-galanya. Manusia itu pasti memiliki keinginan untuk berkehendak untuk berkuasa, ingin memerintahkan dirinya sendiri, dan tidak ingin diperintah. Selain adanya will to power, selain adanya will to power, Ukraina dan Rusia ini dapat juga dianalisa dengan konsepnya Nietzsche yang lain, yaitu Ubermensch atau manusia unggul. Karena manusia unggul ini, jika kita lihat dari sisinya Vladimir Putin ini termasuk dalam manusia unggul karena dia selalu mengatakan ya pada segala hal dan juga mereka itu orang manusia unggul itu selalu tidak takut dalam menghadapi tantangan. Dan adanya konflik peperangan antara Ukraina dan Rusia ini semakin menekankan teori dari Nietzsche itu sendiri bahwa eksistensi dari manusia, yaitu kehendaknya untuk berkuasa. Sehingga dari kasus Ukraina dan Rusia dapat dilihat mengenai kehendak seseorang untuk berkuasa dan bagaimana seseorang itu sendiri, yaitu Vladimir Putin, adalah manusia yang unggul yang tidak takut untuk melawan karena merasa bahwa perlawanan yang dia lakukan itu murni karena ingin merebutkan apa yang hak sendiri. Nah, untuk analisanya akan dijelaskan oleh
Baik, saya akan menjelaskan pembahasan masalahnya. Jadi dalam kasus Rusia-Ukraina itu, Vladimir Putin itu selaku Presiden Rusia menunjukkan adanya suatu keinginan untuk benar-benar mencegah ekspansi NATO ke Ukraina. Karena Putin sendiri itu merasa terancam dengan kehadiran NATO yang berusaha untuk mengekspansi keanggotaannya ke Eropa Timur. Singkat cerita, NATO itu dibentuk untuk menandingi Pakta Warsawa yang telah dibuat oleh Uni Soviet, yaitu Rusia pada masa lampau. Sebagai bentuk persiapan menghadapi Rusia di masa mendatang apabila terjadi sesuatu, serta untuk menangkal berbagai ancaman yang akan terjadi. Sejalan dengan teorinya Nietzsche mengenai kehendak untuk berkuasa atau will to power sendiri itu adalah kehendak seseorang untuk berkuasa yang dikarakteristikan dengan kuatnya ambisi seseorang untuk memperebutkan apa yang ia rasa menjadi hak miliknya. Nah, dalam konteks Rusia dan Vladimir Putin, mereka berambisi untuk menjaga dan mencegah apa yang menjadi milik mereka dari gangguan pihak lawan. Dengan ambisi itu, seseorang dapat termotivasi untuk melampaui batasannya seperti apa yang dilakukan Rusia. Maksud saya seperti apa yang Rusia lakukan. Nah, mereka itu melakukan agresi militer tersebut sebagai bentuk untuk mempertahankan kekuasaan yang dimiliki. Lalu, paham manusia unggul atau yang disebut Ubermensch merupakan suatu bentuk manusia yang menganggap bahwa dirinya adalah sumber dari segala nilai. Manusia yang telah mencapai titik Ubermensch ini akan selalu berkata iya pada segala aspek yang ada dalam kehidupannya dan siap untuk menghadapi seluruh tantangan. Nah, manusia dengan paham Ubermensch ini tidak pernah gentar, menyangkal, ataupun menghindari berbagai cobaan dan dorongan yang ada pada hidupnya. Nietzsche percaya bahwa dengan berhadapan dengan tantangan dan konflik atau halangan, manusia itu akan terpacu untuk mengeluarkan segala potensi, segala kemampuan yang dimiliki secara maksimal. Nah, Nietzsche ini menginginkan manusia untuk bertumbuh, menjaga keluar, menarik diri keluar, menuju ke atas, tapi bukan keluar dari moralitas atau menjadi amoralitas, namun karena ia hidup, dan karena hidup adalah kehendak untuk berkuasa. Nah, manusia haruslah bersikap jujur terhadap dirinya dan selalu bersikap inovatif. Dalam Ubermensch yang menjadi poin penting adalah kebebasan dan keinginan untuk berkuasa. Yang menjadi tolak ukur keberhasilan adalah perasaan akan bertambahnya kekuasaan. Tujuan utama dalam Ubermensch adalah menjadi manusia yang lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih berani. Dan bagaimana mengangkat dirinya keluar dari kehanyutan dalam masa. Kehanyutan masa yang dimaksud itu manusia harus mampu memiliki jati diri sendiri yang khas dan unik yang ditentukan oleh dirinya sendiri tanpa campur tangan orang lain. Dari pembahasan di atas dapat dipahami bahwa Vladimir Putin telah sampai di titik Ubermensch ini. Ia tidak gentar dan teguh pada pendiriannya untuk mempertahankan keputusannya untuk melancarkan agresi militer dengan tujuan untuk mempertahankan kekuasaan serta mencegah ekspansi dari NATO. Meskipun seluruh dunia itu mengutuk dan mengecam apa yang ia lakukan, ia tetap berdiri di atas keputusannya dan siap menghadapi seluruh konsekuensi yang akan ia terima tanpa rasa takut dan gentar. Oke, untuk kesimpulannya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, mengenai fenomena agresi militer yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina mengenai perebutan wilayah yang jika ditinjau dari Vladimir Putin. Dapat dijelaskan dengan konsep dan hakikat dari manusia itu sendiri. Nietzsche mengenai kehendak untuk berkuasa dan keinginan menjadi unggul atau Burmese dapat dijelaskan bahwa Vladimir Putin itu adalah seorang manusia yang unggul atau bisa disebut tadi Ubermensch karena kita bisa lihat sendiri bahwa Vladimir Putin itu tidak takut mengenai ancaman yang ia dapat. Dan ia juga mempunyai prinsip yang jelas dipegang, yaitu ingin mencegah Ukraina agar tidak masuk ke dalam NATO. Vladimir Putin ini juga memiliki prinsip norma dan juga nilai yang dia pegang sendiri, dan dia pegang teguh sampai tujuannya tercapai. Hal ini sama halnya dengan teori Nietzsche mengenai eksistensi dari seorang manusia yang sejatinya itu memiliki kehendak untuk berkuasa. Memiliki kehendak untuk berkuasa berarti dia dapat mengatur apa yang jadi dapat mengatur dirinya sendiri, yang juga mereka juga tidak ingin diatur.
Mereka percaya terhadap diri mereka sendiri dan dapat menghadapi tantangan tanpa dibelenggu oleh orang lain, dengan menggunakan kekuatan mereka sendiri serta terbebas dari segala macam aturan. Dan mereka juga mempunyai nilai dan norma yang mereka pegang, dan hal ini sesuai dengan fenomena antara Ukraina dan Rusia yang dilihat dari sisi Presiden Rusia, yaitu Vladimir. Sekian dari penjelasan kami, terima kasih.